Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Dinamika Mesin. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang simple mechanism. Memang ini ada beberapa part yang akan kita bahas ya. Mulai dari link, kemudian kinematic change, kemudian mechanism, degree of freedom, kita menghitung degree of freedom, dan sebagainya. Baiklah, adik-adik mungkin dari ilustrasi gambar di depan ini, kita bisa melihat apa itu sebuah simple mechanism. Kalau yang ini adalah sebuah mesin serut. Di sini ada driven, penggerak, menggerakkan connecting rod, ya. Kemudian ada beberapa link sehingga akhirnya dari gerak putar ini bisa diubah, dimanfaatkan menjadi gerak sayap. Demikian pula pada mekanisme pada ada yang tahu ini apa? Iya, ini adalah roda pesawat. Bagaimana untuk mengatur keluar dan membuka atau menutupnya roda pesawat untuk landing ataupun take off. Demikian pula pada rotary engine ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ruang bakar, ada 9 silindris dan mekanismenya bisa kita lihat seperti ini. Kemudian ada juga di sini slotting mekanisme, ya hampir sama dengan mesin serut di sini ya. Jadi di sini ada beberapa link, kemudian mempunyai penggerak drivennya, kemudian ditransmisikan menjadi sesuatu yang berguna. Nah, ini nanti akan kita bahas bersama mekanisme-mekanisme ini sampai nanti kita menghitung kecepatannya, percepatannya, dan sebagainya. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Jadi, setelah kita lihat tadi beberapa hal tadi di pembuka tadi, sekarang kita masuk apa itu sebetulnya mesin. Ya, ada dari semua kuliah lama di pendidikan teknik mesin, sesungguhnya apa itu mesin gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau kita mau urai sebenarnya apa toh itu penyusun dari sebuah mesin itu. Nah, kalau kita mau dari bawah, mesin ini, definisi mesin ini adalah jadi definisi mesin ini adalah device yang menerima, alat yang menerima energi dan mentransfer energi itu menjadi sesuatu yang berguna. Tadi di awal ada mekanisme mesin serut dan energi putar dimanfaatkan untuk penyayatan. Nah, kalau di sebelah sini ini ada beam engine. Nah, pompa biasanya kalau di daerah-daerah pertambangan minyak kita akan lihat pompa bentuk seperti ini. Nah, ini sebuah gerak kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah kerja yang ada manfaatnya. Itu definisi mesin. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sini, maka di sini beam engine inilah taruhlah di sini sebagai contoh. Di sini ada beberapa part. Yang pertama ada namanya kinematic link. Kemarin apa kinematic? Masih ingat? Bedanya apa dengan kinetik? Nah, oke, nanti bisa dibuka lagi. Jadi di sini ada beberapa tipe, yaitu link. Nah, ini contoh linknya. Kemudian atau elemen. Apakah kinematic link atau elemen itu? Jadi each part of machine which move relative to some other part. Jadi bagian dari sebuah mesin atau komponen mesin yang dia bergerak relatif terhadap part yang lain. Jadi ini adalah bentuk link ini. Ketika ini disambungkan, dari ini adalah driven penggeraknya, kemudian ini ada batang penghubung, ya link selanjutnya ini link pertama menghubungi link kedua, ini link ketiga, link keempat, kemudian jadi bergerakan di sini piston sliding. Nah, ketika link ini part dari sebuah mesin ini melakukan gerak relatif terhadap part yang lain, maka itu dinamakan kinematic
link atau hubungan kinematik. Bisa link, bisa elemen gitu ya. Kemudian kalau kita turun ke bawah ada namanya kinematic pair. Yaitu apa kinematic pair itu? Dua link atau elemen dari sebuah mesin ya. Ketika ini berhubungan satu dengan yang lain ini ya, dan dia membentuk sebuah tersambung, misalnya terhubung. Nah, misalnya dari ini driven penggeraknya ke rotating part yang warna hijau ini, ke warna kuning ke warna hijau ini ya, maka ini membentuk sebuah kinematic pair. Tapi ada syaratnya lagi. Jika if the relative motion between them is completely or successfully constrained. Ada syaratnya. Ketika dua link ini terhubung, dua ataupun lebih yang terhubung, kemudian gerak relatif yang dilakukan ini secara keseluruhan atau berhasil terconstrain, yaitu terbatasi, ya, sehingga kalau ini bergeraknya putar, kemudian di sini sampai link yang ke sini akan menghasilkan gerak piston naik turun ini. Nah, jika link-link ini terhubung, maka akan membentuk kinematic pair. Kemudian ada lagi kinematic chain. Apa itu? When the kinematic pair are coupled in such a way that the last link is joined to the first link to transmit definite motion, yaitu secara completely or successfully constrained motion. Jadi tadi setelah terhubung, 1 dan 2 terhubung namanya kinematic pair. Kemudian kalau ini semuanya terhubung, terangkai gitu ya. Ketika kinematic pair ini terangkai ya, terkapel, terhubung ya, maka dan dia bisa mentransmisikan gerak. Nah, di sini dari gerak putar ditransmisikan menjadi gerak naik turun sebuah piston di sini, maka di sini ini tadi saya belum singgung, ini ada link terhubung dengan link 2. Ini link pertama, ini fix ini. Kemudian link kedua terhubung dengan link ketiga, ini membentuk kinematic pair. Dan jika kinematic pair ini terhubung dan dia mentransmisikan putaran gerak, ya, kalau ini putaran tertransmisikan, jadi bentuk entah itu jadi translasi geraknya atau jadi gerak masih tetap gerak rotasi, maka ini sebuah kinematic change, rantai kinematik. Ya. Kemudian jika kinematic chain ini ya salah satu dari link kinematic chain ini adalah fix atau tetap ya, artinya di sini tetap itu dia fix, tidak melakukan gerak, jadi yang lainnya dia bisa bergerak, link-link yang lainnya bergerak, tapi ada satu link yang dia fix atau tetap. Nah, seperti ini frame-nya ini, frame yang ini dia tetap, sehingga ketika ini ada yang tetap, kalau ini nggak tetap kan akhirnya nggak jalan, ini nggak akan berputar, jadi masih bentuknya adalah kinematic change, tapi ini butuh satu fondasi untuk dia meletakkan ini dan dia tetap biar yang putaran dari crank atau link yang dua ini menghubungkan ke batang yang warna kuning ini, sehingga putaran ini ditransmisikan dari link 2 ke link 3, link 3 ke link 4, sampai ke piston naik turun. Nah, ketika when one of the link of the kinematic chain is fixed, the chain is known as mechanism. Jadi sebuah mekanisme itu syaratnya ketika itu sebuah rangkaian kinematik
atau rantai kinematik, kemudian salah satu linknya ada yang fix, maka itu namanya sebuah mekanisme. Contohnya di sini adalah beam engine ini. Jadi ini tersusunnya dari beberapa link satu terhubung dengan lain, ada kinematic pair ini yang terkabel keseluruhan terangkai dan dia mentransmisikan gerak, transmisikan motion, nih ya, maka membentuk kinematic change. Tapi kinematic change ini kalau tidak ada satu dari link itu yang dia fix, tetap tidak bergerak terhadap sumbu X, Y, dan Z ataupun berotasi rotasi X terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y atau sumbu Z, maka kalau ada yang tetap, maka ini namanya mekanisme. Nah, sekarang kita masuk ke mesin. Akhirnya kita tahu ya, mesin ini adalah device yang dia menerima energi dan dia mentransform atau mentransmisikan, merubah menjadi sesuatu yang berguna. Jadi sehingga di mesin ini will have many mechanism. Di dalam sebuah mesin ini ada banyak mekanisme. Tujuannya apa? Untuk mentransmitting the mechanical work or power. Jadi untuk mentransmisikan tenaga atau gerak mekanik. Nah, sekarang harapan dari pemaparan ini adik-adik semua memahami bahwa ternyata mesin ini tersusun atas beberapa mekanisme. Mekanisme ini tersusun atas rangkaian kinematik. Ya, tapi sarannya salah satu dari link rangkaian kinematik itu ada yang tetap, sehingga ada mekanisme. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama. Jadi ternyata sebuah mekanisme, kita sering mengatakan itu mekanismenya tidak berjalan dengan baik. Berarti kalau mekanisme baik itu berarti di situ ada sesuatu yang tidak bisa ditransmisikan dari satu gerak ke gerak yang lain, atau dari satu link ke link yang lain ada masalah begitu. Nah, ini kemudian kita akhirnya tahu ini, kalau mesin ini berarti tersusun dari beberapa mekanisme. Nah, di sini contohnya sigaret rolling machine yang ditemukan pada tahun 1880. Nah, kemudian dipatenkan setahun setelahnya itu. Nah, di sini mekanisme banyak sekali, ya. Nah, artinya di sini device yang menerima energi dan dirubah untuk menjadi sesuatu yang berguna. Gunanya apa di sini? Untuk sigaret rolling mesin, membuat rokok. Nah, kemudian kita lanjut. Sekarang ada mekanisme, ada mesin. Apa bedanya? Jadi kalau mekanisme ini, mekanisme transmit and modify the motion. Jadi mentransmisikan dan memodifikasi dari sebuah gerak, dari gerak putar menjadi gerak translasi. Contohnya beam engine tadi. Kemudian ini juga slider crank chain di sini ya, dari gerak putar ditransmisikan menjadi gerak translasi di piston. Kemudian kalau mesin ini change the mechanical work. Nah, dia merubah mechanical work, kerja mekanik gitu ya. Kemudian a mechanism is an outline of the machine to produce defined motion between various link or joint. Jadi kalau mekanisme ini merupakan keluaran dari sebuah mesin untuk menghasilkan beragam gerak. Jadi ini mekanisme ini merupakan outline. Kalau link tersambung, link 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, link ketiga ini ya. Jadi kalau 1 dan 2 ini membentuk pair, kemudian 2 dengan 3 juga pair lagi, 3 dengan 4 juga pair lagi, 4 dengan bantalan slidingnya. Kemudian ini dirubah, ada gerak putar menjadi gerak translasi. Jadi di sini merupakan sebuah outline.
Kemudian kalau mesin ini, dia memang tadi disampaikan di awal, mesin ini adalah gabungan dari beberapa mekanisme untuk transmitting the mechanical work to power. Nah, kalau contohnya di sini example mekanisme ini mekanisme di arloji jam mesin ketik. Kemudian kalau di sini contoh dari mesin slotting, mesin lathe, mesin shaper, ya, mesin bubut ini lathe, mesin scrub, gitu ya. Ini sebuah mesin. Nah, sekarang semakin jelas mekanisme dan mesin. Kemudian ada satu hal lagi. Ada namanya structure dan mesin. Nah, kalau structure ini juga sama. Ini ada link juga, dia terhubung. Nah, kemudian juga sama, mesin itu juga terus ada link yang terhubung membentuk dan membentuk pneumatic chain. Kemudian kalau ada satu link yang fix, dia menjadi sebuah mekanisme. Cuma kalau struktur bagaimana dan mesin bagaimana? Jadi kalau bedanya, ini semakin untuk kita memahami dengan baik, struktur ini dia tidak bekerja gaya gerak relatif. Jadi, in structure, no relative motion exists between its member. Jadi, its membernya adalah antara ini yang tersambung link-link ini. Dia tidak ada gerak relatif. Tapi kalau di mesin, sebuah mesin ini, relative motion exists between parts. Jadi, setiap part komponen dalam mesin ini, dia bekerja gerak relatif. Kemudian kalau in structure no energy is transformed in useful work. Dia tidak ada energi yang dirubah menjadi sesuatu yang berguna. Kalau di mesin dia memang mentransfer, ya, mesin transform the available energy into some useful work. Ini. Kemudian kalau di structure, the number of structure transmit force only. Jadi ini kalau di jembatan misalnya, dia fungsi dari link penghubung batang-batang penghubung ini, dia memang untuk mentransmit gaya saja. Mobil yang melewati jembatan didistribusikan tiap-tiap link. Kalau di mesin, link atau member dari mesin ini, the link on the machine may transmit baik itu power ataupun gerak. Jadi kalau link pada sebuah mekanisme, nah ini seperti mesin serut, ya, kemudian screw jack ini ya, dia memungkinkan untuk mentransfer baik itu power ataupun gerak. Nah ini bedanya yang ketiga. Jadi kalau di structure, setiap link yang ada atau member structure ini itu dia hanya mentransmitkan gaya. Kemudian sebagai contoh untuk yang structure ini misalnya roof, truss, bridge, jembatan, kemudian building, kemudian sampai frame-nya mesin, pondasi mesin, dudukannya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau mesin contohnya slotting, shape mesin, lathe, screw jack dan sebagainya. Nah, ini bedanya structure dan mesin. Memang structure juga tersusun dari beberapa link. Tapi kok berbeda? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Maka sekarang sudah jelas perbedaannya. Nah, ini ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Kita masuk pada kinematic link atau elemen. Nah, di awal saya beri simbol ini sebuah link, ini link juga, gitu ya. Kemudian apa itu kinematic link? Jadi, each part of machine which move relative to some other part is known as a kinematic link or element. Jadi setiap part dari sebuah mesin yang dia bergerak relatif terhadap part yang lain. Ini contohnya. Di steam engine ini ya. Di sini gerak bolak-balik dari
mesin uap. Di sini link crank ini menghubungkan connecting rod ini ya. Kemudian connecting rod ini, link ini terhubung dengan, di sini ada small end bearing yang di sini bergerak translasi, maju kanan kiri atau maju mundur. Kemudian di sini menggerakkan piston di sini. Nah, artinya ini setiap part yang ada di sini ya, dia bergerak relatif terhadap part yang lain. Maka ini namanya kinematic link. Nah, sesuatu link atau elemen ini bisa dikatakan sebuah kinematic link ya. Syaratnya apa sekarang? Atau karakteristiknya bagaimana di sini? Nah, kalau dilihat dari sini, maka tadi syaratnya bahwa it should have relative motion. Dia harus memiliki gerak relatif. Kalau ini link ini bergerak, berputar. Kemudian connecting rod ini bergerak mengikuti dari ketika terhubung ya. Ini dia akan mengikuti dari crank. Jadi begini. Kemudian link yang selanjutnya sliding atau piston yang di sini dia akan bergerak kanan kiri maju mundur atau. Nah, jadi syarat pertama it should have relative motion. Dia harus memiliki gerak relatif. Syarat yang kedua apa? Nah, it must be resistant body. Di sini ya. A link or element need not to be a rigid body but must be resistant body. Artinya apa? Dia tidak mudah terdeformasi atau sesuatu yang rigid. Itu ya. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, atau dua karakteristik ya, karakteristik dari sebuah link itu. Yang pertama, it should have relative motion. Kemudian it must be resistant body. Oke, sampai sini karakteristik dari sebuah link itu ada dua. Kalau dia tidak mempunyai gerak relatif, dia bukan kinematic link. Misalnya dia hanya sebuah link saja, tapi dia tidak terhubung oleh satu dengan yang lain, apa tidak memiliki gerak relatif. Kemudian dia bukan sesuatu yang rigid atau mudah terdeformasi. Nah, ini bukan sebuah link. Syarat dari kinematic link, saya kira sudah jelas ada dua syarat. Should have relative motion, it must be resistant body. Kemudian saya lanjutkan sekarang. Sekarang tipe dari type of link. Tipe dari link itu apa saja? Yang pertama, rigid link, flexible link. Nah, kemudian yang ketiga, fluid link. Jadi dalam rangka untuk mentransmisikan gerak dari penggerak ke pengikut, ya, yang terhubung, maka antar link itu, ya, antar link ini dengan ini dengan ini, kemudian ini pump, kemudian dengan ini, kemudian roda penggerak, kemudian dengan slotter ini. Nah, ini ada 3 tipe. Bagaimana link ini mentransmisikan gerak dari penggerak ke pengikut. Jadi ada rigid link, flexible link, fluid link. Nah, mana ini dari 3 ini? Kira-kira ini yang mana ini? Ini apa ya kira-kira ini? Nah, ini apa? Kalau ini bentuk seperti ini, oh dia flexible link, dia mentransmisikan. Kemudian ini, oh dia kayak fluid link untuk mengingat ini. Oh ini dengan rigid link. Oke. Jadi 2 syarat tadi untuk sebuah kinematic link semua ada di sini. Kemudian tipenya apa? Ada 3. Rigid, fleksibel, sama fluid. Kita lihat satu persatu. Nah ini, rigid link, nah ini kita lihat. Yang mentransmisikan putaran, ya, ini berputar, kemudian ini bergerak.
ke link yang link 1, 2, 3, 4. Nah, link 1 ini yang dia klik, kemudian link 2, link 3, link 4. Kemudian sama dengan ini. Mekanisme bisa kita lihat di ruang bakar misalnya ini. Nah, ini rigid link. Rigid link apa? Rigid link is one which does not undergo any deformation while transmitting motion. Jadi linknya itu tidak dijumpai deformasi ya ketika dia mentransmisikan motion. Oke, ini rigid link contohnya. Kemudian yang kedua, nah sekarang tadi ini fleksibel, ini penggerak drivennya. Kemudian chains ini, rantai ini menjadi fleksibel link, dia yang menghubungkan antara roda gigi driven penggerak dengan roda gigi yang lainnya, sehingga di sini slaughter ini bergerak naik turun. Jadi di sini a flexible link is one which is partly deformed in manner not to affect the transmission of motion. Jadi dia dalam mentransmisikan gerak terjadi perubahan, ya, tetapi dia tidak mengganggu dari gerak yang dia transmisikan. Nah, demikian pula ini yang dia pakai roof atau tali. Nah, ini dia mentransmisikan gerak, tapi dia memang berubah karena dia fleksibel, ya. Chains ataupun roof ataupun pulley itu ya, dia modelnya adalah flexible link. Kemudian yang ketiga fluid link. Nah ini. Nah ketika di sini diberi tekanan, maka akan mengangkat fluida ini, mendesak dan mengangkat beban yang ada di atasnya. Demikian pula ini. Jadi fluid link ini, a fluid link is one which is formed by having a fluid in reciprocal and the motion is transmitted through the fluid by pressure or compression only. Jadi ketika ini ada tekanan kompresi terhadap fluida, dia akan memberikan tekanan dan tersalurkan fluida ini menghubungkan tekanan atau gerak ke link selanjutnya. Ya, jadi di sini ini link pertama, ini link kedua, ini fluida link ketiga. Nah di sini fluida link tipenya. Nah ini ada 3 tipe dari link, rigid, kemudian fleksibel, sama fluid link. Ada 3 tipe. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran. Jadi nanti untuk mentransmisikan relative motion, gerak relatif itu, link itu bisa melalui sesuatu yang rigid, kemudian seperti ini, kemudian bisa melalui yang fleksibel, terhubung dengan rantai, timing belt, pulley, atau tali, ya. Kemudian bisa juga dengan fluid link. Nah, ini 3 tipe dari link. Sekarang kita masuk ke tipe of link. Jadi kalau di dalam ilustrasi asli bentuknya link itu seperti ini, dalam representasi dari saat nanti kita gambar dalam sebuah ilustrasi gambar di kinematik, maka akan berbentuk seperti ini. Ini namanya binary link karena dia memungkinkan terhubung hanya di 2 titik. Nah, ini juga, ini simple link, tapi di sini ada penguatan, ada bentuk seperti ini. Kalau digambar seperti ini, tapi ini tetap binary, ya. Dia menghubungkan node-nya dia punya 2.
dia menerima di sini, diteruskan ke sini. Sama, menerima di sini, teruskan di sini. Tuh. Kemudian ada yang complex link. Ini ada yang ternary, karena dia 3. Ada yang quaternary, 4. Ternary seperti ini. Kalau digambar seperti ini. Nah, tapi ini satu kesatuan. Ini link. Kalau dihitung ini adalah 1. Linknya 1 tetap 1. Ini ada 3. Dia memungkinkan untuk 3 ke sambungan 3 lagi. Menerima, kemudian diteruskan ke 2 link selanjutnya. Ini menerima 1, dilanjutkan ke 3 link penerus. Nah, untuk bentuk, karena ini kalau nanti kita menghitung berapa jumlah link, nah nanti kita akan menghitung link yang terhubung. Misalnya seperti ini. Ini berapa link? 1, yang baik ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau saya kembali lagi, bentuknya seperti ini dihitung 1. Nanti penulisannya ada yang model seperti ini, ada yang nanti bentuk seperti ini, kemudian ada tanda ini. Ini namanya ternary link. Karena ini nanti dia bisa menerima dari sini, teruskan lewat sini, atau lewat sini. Demikian pula ini, ada yang bentuknya seperti ini. Kemudian dia menerima dari sini, bisa teruskan ke sini, dan ini. Atau bentuk yang model kayak simbol pengawasan begini. Ya. Jadi inputan 1, atau dia bisa meneruskan ke 3. Artinya di sini dia ternary link modelnya. Ini yang 4. Oke. Jadi nanti di dalam sebuah mekanisme link itu ada yang binary, ada yang ternary, ada yang quaternary. Gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya nanti saya jelaskan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau yang tadi ini 1 link. Link pertama, link kedua, ya, link ketiga. Jadi link pertama link pertama yang fix ini, link kedua, link ketiga, link keempat. Ini ada 4 link. Kalau ini ada berapa? Ini 1 link. Kalau ini hitung yang keempat. Kita ikut ini. Ini link pertama. Ini link kedua. Jadi segitiga ini. Ya. Jadi dia bisa menerima ini. Namanya ternary. Yang tadi kita bahas ya. Nah, kemudian dia bisa mempunyai outputnya atau inputnya yang jelas dia punya 3 yang untuk dia bisa disambung dengan link selanjutnya. Itu ternary. Nah, kemudian 1, 2, 3, dan keempat adalah ini. Gitu. Nah, kemudian ini juga sama. Ada berapa link ini? Ini 1, 2, 3, ya, 4, 5. 1, 2, 3, 1. Di sini yang menarik ini ternary. Jadi di sini ini ke sana, dan ke sana. Ya. Ini juga ini sana, 3 juga. Ini juga 3. Nah, ini binary. Nah, ini binary. Karena dia 1. Nah, ini juga binary. Sini ini ternary. Yang 1 fix, ini untuk sana. Nah, ini contoh kinematic link yang sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita akan lanjutkan nanti kinematic pair. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan ke kinematic pair. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.